Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbuna bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa wasallam. alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan akhinal kiram wal muhtaramun, orang tua kita yaitu Bapak Budi Santoso beserta Budi dan semua keluarga besarnya sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta para alimul ulama, para asatidz, guru-guru kita pada kesempatan malam hari ini yang hadir. Ahinal kiram Bapak Ustadz Wahyudi, Bapak Ustadz Sumanto, dan juga ada orang tua kita Bapak Satiwan, Bapak Goodwin, dan beserta bapak-bapak yang lain, tokoh masyarakat lingkungan, wabil khusus Bapak RT kita yaitu Bapak RT 07 Ahinal kiram Bapak Bambang Wahyudi yang alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita, serta kepada bapak-bapak hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat yang paling utama, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir untuk menghadiri sebuah acara yaitu tasyakur bin nikmat dari orang tua kita Bapak Budi Santoso. Mudah-mudahan atas kumpulnya kita di tempat ini senantiasa dapat mengumpulkan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang kedua, sholawat iring salam sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini telah menjadikan perintah dan sekaligus bukan hanya sekedar perintah, tapi Allah mencontohkan kepada kita senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah disampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah berfirman di dalam Al-Quran dengan jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi.
Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Kalau Allah perintahkan sholat, Allah sholat enggak? Enggak. Ya, Allah perintahkan sholat, tapi Allah tidak ngejalanin sholat. Orang Allah yang kita sembah, Allah mau nyembah siapa? Ya, ketika Allah mengajarkan kita, menyuruh kita untuk berpuasa, kira-kira Allah berpuasa apa enggak? Allah memerintahkan kita zakat, Allah tidak pernah ada satu riwayat di dalam Al-Quran Allah menunaikan zakat. Tapi Allah perintahkan sholawat kepada kita, dengan Allah sendiri pun mengajarkan sholawat dia kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholawatnya Allah kepada Nabi? Bagaimana sholawatnya Allah kepada Nabi? Di dalam kegiatan kita, rutinitas kita, sehari-hari kita, di dalam sholat senantiasa Allah bersolawat kepada Nabi. Ya, apa? Maksudnya? Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah bersolawat kepada Nabi dengan mengatakan Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nabi mendapat sholawat dari Allah. Nabi menjawab sholawatnya Allah, bukan lagi untuk Allah, tapi Nabi menjawab sholawatnya Allah untuk hamba-hambanya yang soleh. Begitu juga malaikat bersolawat kepada Nabi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya, Allah dan malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi. Lantas Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kamu kepada orang yang senantiasa memberikan keselamatan buat kalian semuanya. Maka dari itu selalu kita dengung-dengungkan, kita sanjungkan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini adalah hajat yang dikehendaki oleh Syaibul Bait, yaitu Bapak Budi Santoso, merasakan betapa besarnya atas segala karunia Allah dengan segala nikmatnya yang sudah diberikan kepada keluarga Bapak Budi Santoso, sehingga pada malam hari ini yaitu mendapatinya bertasakur bini, bernikmat atas segala nikmat yang Allah berikan kepada keluarga tersebut. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatannya, Allah berikan kelancarannya, dan Allah berikan segala rezekinya, menjadikan suatu rezeki dan umur panjang yang barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi sedikit ada satu niatan yang ini disampaikan, ya. Pada malam hari ini adalah ada satu niatan, orang tua kita Bapak Budi Santoso memiliki nazar. Memiliki nazar. Apa sih nazar? Nazar itu apa? Nazar adalah janji. Nazar adalah janji, dan Allah paling suka dengan janji. Allah paling suka dengan janji, walau karena apa? Karena Allah tidak pernah melupakan janjinya. Ya, Allah tidak pernah melupakan janjinya. Makanya Allah sangat suka dengan orang yang senantiasa berjanji kepada Allah
di dalam janjinya, di dalam nazarnya tidak mengandung nazar maksiat. Ini Allah cinta. Ya, dulu Pak, waktu saya masih kecil, kalau saya sakit, ini orang tua ngasih nazar, orang tua ngasih janji kepada anaknya. Ya, anakku, kamu sekarang sakit, yang sabar ya. Nanti kalau kamu sembuh dari sakitmu, aku beliin pestolan. Nah, aku beliin pestolan Pak. Ini nazar kecil, ya, nazar sangat kecil. Tetapi karena itu menjadikan satu sugesti kita, anak yang sedang sakit ingin segera mendapatkan janji dari seorang ibunya, maka dia berupaya untuk menyembuhkan, untuk menyehatkan badannya dari sakit. Itulah nazar. Ya, sehingga nazar ini adalah janji, begitu sudah terucap menjadi hutang. Ya, maka di sini nazarnya Bapak Budi, andaikan ya operasi katarak atau mata yang diderita oleh Pak D kemarin bisa sembuh dan bisa kembali bisa melihat dengan terang, maka saya akan melaksanakan syukuran. Maka pada malam hari ini telah gugur, telah putus apa yang telah dinazarkan oleh Pak D Budi. Mudah-mudahan ini adalah menjadikan suatu nazar-nazar yang barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali lagi, yang mendorong dan membuat kita mengucapkan janji dan nazar tadi itulah sehingga keluarga ini menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Dan barang siapa yang kalian bisa bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Akan ditambah nikmatnya. Kalau kemarin mungkin hanya bisa melihat ya sejelas apa yang kita lihat, hari ini disyukuri, insya Allah besok akan bisa melihat yang lebih baik dari kemarin. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmat yang telah dirasakan oleh Bapak Budi dan keluarganya, sehingga mendapatkan kenikmatan yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini bukti rasa syukur yang tidak bisa diucapkan dengan lisan, tapi ditunjukkan dengan suatu perbuatan, yaitu dengan mengeluarkan sedekah. Karena tidak ada rasa syukur yang lebih baik ya di antaranya bagi orang yang mau mengeluarkan sedekah. Sedekah ini pada perwujudan dari rasa syukur. Ya, ingat dalam surat Al-Lail, di situ dijelaskan man aqaw wa saddaqa bil husna fasanu yasiru lil yusra. Kata Allah, barang siapa yang memberikan sedekahnya ini karena imannya, karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekah yang baik ini, maka akan Allah ganti segala kesukarannya menjadikan kemudahan. Segala kesukaran, segala kesulitan yang kemarin dialami oleh Pak D Budi, ini akan Allah ganti dengan segala macam kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kembali lagi bagaimana kita bisa menyikapi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada seorang hamba yang di dalam hidupnya dia adalah seorang ahli ibadah. Dalam satu risalah diterangkan, ada seorang hamba yang di dalam hidupnya tidak pernah putus sekedip mata pun dalam dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga
sampai orang tersebut meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, maka dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggillah orang itu mau ditempatkan ke dalam orang ahli surga karena ibadahnya. Ini ya. Terus kemudian ditanya oleh Allah, wahai Fulan bin Fulan, apakah kamu tahu sebab apa aku panggil untuk aku jadikan, aku masukkan kamu ke dalam ahli surga? Dia menjawab, ya hai Rob, wahai Robku, sungguh aku tahu kenapa aku dijadikan orang ahli surga, karena begitu besar dan besar ketaatanku untuk menjadi seorang hamba yang senantiasa menyembah kepada Engkau. Suka Allah? Dengan demikian, karena ibadahnya sehingga dia dipanggil oleh Allah menjadi ahli surga. Ternyata Allah tidak suka. Allah tidak suka orang yang menunjukkan berapa banyak dia nilai ibadahnya hanya untuk menggapai yang dinamakan surga. Ternyata setelah dibanding-bandingkan ibadahmu dengan nikmatku yang aku berikan kepadamu, jauh tidak sebanding dari apa yang telah engkau rasakan nikmatmu selama umurmu. Masya Allah. Dan akhirnya apa? Akhirnya dipanggillah malaikat, suruh menyeret suatu kaum tadi, suatu hamba tadi, masukkan ke dalam neraka. Bahkan kata Allah, la yadkhulul jannah illa rahmah. Tidak ada satu orang pun yang akan masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu perbanyak-banyaklah kita di dalam suatu kehidupan kita dengan senantiasa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Berharaplah kalian dengan mengharap rahmatnya Allah dan senantiasa jauhkan sejauh-jauhnya dari azab Allah, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Pandailah kita senantiasa bersyukur, karena dengan rasa syukur itulah akan mendekatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita bagi orang-orang yang ahli bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sedikit mungkin ini juga saya juga malam hari ini agak bersyukur sekali Pak. Ya, bersyukur sekali saya kepada Allah dengan rasa puji syukur. Alhamdulillah, yang mana suara saya ini sudah hampir balik Pak. Ya, suara saya ini sudah hampir balik. 2 bulan yang lalu, Masya Allah ya, ketika saya kemarin di tempat Bapak ini, suara saya berat banget. Ini Alhamdulillah sudah mulai mau kembali lagi. Insya Allah mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah kembalikan suara saya dengan seperti semula. Amin ya Rabbal alamin. Mohon doa dan keikhlasan doa Bapak agar senantiasa baik kesehatan saya, baik suara saya, dan semua yang ada di tempat ini senantiasa Allah berikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu, hanya itulah yang dapat kami sampaikan, mungkin sedikit tapi bermanfaat buat kita semuanya, khususnya buat diri saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.